Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat yang Maha Ghafur, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat atas segala nikmat. Solawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda dicetuskan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat, luar biasa. Oleh karena itu, masa mudalah yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik segala nikmat. Hal ini seirama dengan salah seorang tafsir Al-Quran, Syekh Abdul Fida Imanuddin Ismail, yang sering dikenal dengan Ibnu Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, sabban wa huwa quwwatun ba'da dhafin. Masa muda adalah masa kekuatan sebelum berada pada masa kelemahan. Proklamator kita Bung Karno pernah mengatakan, give me 10 teenagers so I will shake the world. Berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata yang bisa melihat dengan tepat, tangan mampu mengangkat beban berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, dan wajah pun cantik atau tampan memikat. Tapi tergantung orangnya sih. Sebagaimana Nabi berpesan dalam hadisnya, ightati khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihatika qabla mukmika, wa faraghaka qabla zuhlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Pengen tahu dulu waktunya berapa? Kita sebagai pemuda harapan bangsa pasti timbul pertanyaan dalam hati. Bagaimana kita
sebagai penerus masa depan bangsa dan harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya, Imam Syed Al-Qutb dalam kitabnya Syarah Hayatul fil Islam memberikan solusi kepada kita, tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda haruslah senantiasa semangat. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari uraian pidato saya ini, kita sebagai pemuda penerus masa depan bangsa dan agama berperan penting dalam mewujudkan semua harapan. Menjadi pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa, dan bermental baja dalam menghadapi masalah yang berat. Sebagai pemuda penerus masa depan bangsa, kita harus tetap optimis, tidak pesimis, menjaga, memiliki akhlakul karimah, bersatu dalam kebaikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ke darat sama berjalan, ke laut sama berenang, ke angkasa sama terbang, ada dimakan, kalau tidak ada sama-sama puasa. Setuju? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur ma qila wa la tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwam